Selama warga negara Indonesia di luar negeri, negara tidak boleh membedakan dia unprocedural atau prosedural. Karena dalam logika saya, sering saya katakan teman-teman KJRI, kalau mereka sudah di luar negeri, jangan didikotomi. Karena apa? Karena negara yang gagal mencegah mereka agar tidak berangkat, tidak resmi, kan gitu. Itu negara gagal. Sehingga karena kegagalan negara itu, kalau anak-anak bangsa kita sudah di luar negeri, maka negara menyelamatkan. Ya, dengan memberikan perlindungan, menyelamatkan, pemulangan, dan seterusnya. Pisahnya ziarah, Pak. Oh, Mbak ziarah pisahnya. Mbak, ketika Mbak dengan biasa ziarah, itu berarti Mbak unprosedural, ya. Jadi berangkat Mbak tidak resmi. Tapi Mbak jangan berkecil hati. Kalau Mbak sudah ada di luar negeri, walaupun dulunya Mbak berangkat tidak resmi, kalau terkait pemulangan, itu negara bertanggung jawab. Nah, saya tidak mengecilkan hati Mbak. Yang sulit adalah kalau Mbak mau menuntut hak, ya itu tidak sedikit yang gagal. Karena namanya juga tidak resmi, yang sulit kita menuntut. Beda dengan Mbak resmi kan itu diikat dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerjanya itu terdokumentasi dalam sistem kita sebagai bentuk perlindungan, ya. Itu sampai liang kubur pun, sampai liang kubur kita kejar itu, ya. Istilahnya sampai liang kubur pun kita kejar. Tapi tentu upaya akan kita lakukan, ya. Itu semacam 50-50 peluangnya. Nah, tapi pemulangan ya itu walaupun unprocedural bisa dikatakan 90% berhasil lah. Mbak Jawa Barat ya? Iya. Coba saya akan ajak Kepala BP2MI Jawa Barat tuh gabung ya. Izin ya. Supaya dia bisa mencatat langsung, segera mengambil tindakan. Tadi ketika Mas Ferry lapor, tadi Direktur Quick Response udah menghubungi Mas Ferry ya. Oke. Pak Mulya? Siap, selamat malam Bapak. Ya, Pak Kombes, ini saya sudah terhubung dengan Mas Ferry. Beliau ini YouTuber di Jeddah yang banyak membantu masalah-masalah pekerja migran. Ini ada Mbak, siapa tadi Mbak namanya Mbak? Devi, Pak. Mbak siapa? Devi. Ya, Mbak Devi ini sedang menghadapi masalah. Nanti Pak Mulya bisa dengar keterangannya ya. Pak Mulya. Siap, Pak. Pak Mulya, selamat ya. Tadi saya baru mendarat dari Medan. Saya baru mendarat nih, belum ganti baju dari kedukaan. Pak Mulya udah laporan terkait pencegahan yang 33 orang itu ya? Siap, betul Pak. Ini lagi kita antar ke Dinsos, Pak. Ya, gini, siapkan konferensi pers. Kapan? Nanti saya meluncur aja. Saya meluncur ke Bandung, langsung balik lagi deh. Kalau harus di Bandung konferensi persnya ya. Baik, jadi, Pak, perang melawan sindikatnya jangan pernah berhenti ya. Siap, Pak. Baik. Oke, ini sekarang kita dengarkan dulu. Mbak, silakan. Ada Pak Mulya, ini Kombes Mulya, ini Kepala BP2MI Jawa Barat ya. Ya Pak, Assalamualaikum. Bapak, saya udah ngadu juga ke BP3MI yang ada di Jawa Barat, yang ada di Bandung. Dan ya, bulan apa, Mbak Devi? Bulan apa? Bulan apa, Mbak Devi? September, Pak. September, Oktober, oke, berarti udah 2 bulan tuh, ya. Udah masuk 3 bulan, Pak Mulya, catat. Nama siapa yang menangani? Lewat siapa, Mbak Devi? Ismail. Pak Mulya, kalau pengaduannya tidak bergerak, langsung ambil sanksi kepada yang bersangkutan, Ismail itu ya. Masa 3 bulan nggak bergerak kasusnya? Ya. Kita sudah bersurat, Pak, ke pusat, Pak. Oh, udah bersurat ke pusat melalui direktur Pak Dayan, Pak. Oke, saya gabung Pak Dayan ya. Itu cara cross-check-nya ya. Saya gabung Pak Dayan nih, saya ajak beliau. Kita MI Lampung juga, Pak, udah kita tembusi, Pak. Lampung udah ditembusi. Nah, kaitannya dengan Lampung gimana? Asal PMI-nya dari Lampung ya, Mbak ya? KTP saya Lampung, Pak. Oh iya. Tapi aslinya Jawa Barat ya. Suami juga. Mbak, kenapa ceritanya KTP-nya Lampung? Ikan nikahnya di Lampung, Pak. Jadi bikin KTP-nya di sana. Oke. Ya, bukan berarti karena mau berangkat ya, kemudian KTP jadi ganti, bukan ya, karena pernikahan ya. Oke. Ya udah Mbak cerita tunggu pada Pak Mulya, silakan ceritakan supaya Mbak Devi puas, yakin bahwa ini sudah diproses, sudah dikirim tugas kemana. Silakan.
Pak Mulya. Jadi Mbak, untuk surat begitu diterima sudah kita tindak lanjuti. Pertama kita teruskan ke pusat dan kita tembuskan juga ke Lampung. Ke pusat kita ditembuskan ke Deputi R-Tim untuk permohonannya, Mbak, sesuai dengan pengajuan Mbak permasalahannya. Oke, Gitu, Mbak. berarti terkait surat nanti akan ada keterangan. Sekarang Mbak kan masih di posisi Di Mekah, di tempat Oke, majikan. Mbak ceritakan apa yang sekarang Mbak alami dan apa yang sudah dilakukan oleh Mbak dengan KJRI dan apa harapan Mbak secepatnya apa? Nanti Pak Mulya akan record ya. Ya, harapan saya ya saya segera dipulangkan lah, Pak. Di sini juga setiap saya minta gaji, majikan selalu bilang iya, iya, iya. Nanti saya kirim, tapi nggak ada. Oke, Mbak sekarang kondisi di rumah mana, tinggal di sana? Di rumah majikan, Bapak. Di rumah majikan. Perlakuan majikan ke Mbak gimana? Biasa aja, kalau majikan rewel atau kayak gimana, saya selalu ini lagi Pak ke dia. Kamu bayar saya, iya nanti. Sekarang kamu kayak gini sama saya. Saya bilang kayak gitu. Udah saya pulangin aja. Kan saya pernah bilang kayak gitu juga sama majikan. Ya, majikan kamu pulang ganti uang saya. Sedangkan saya juga nggak dapat bukti sama sekali, Pak. Nah, itulah resiko Mbak kalau berangkat unprosedural. Memang itu resiko yang ya berpotensi dialami. Ya, yang unprosedural itu kan dalam data kami ya, satu resikonya kekerasan fisik. Alhamdulillah Mbak tidak mengalami itu. Syukuri ya. Mengalami kekerasan seksual tidak sedikit Mbak. Alhamdulillah Mbak tidak mengalami itu dan insya Allah dijauhkan dari itu. Gaji yang tidak dibayar otomatis. Adapun dibayar tidak sesuai seperti yang dijanjikan waktu akan berangkat. Itu udah resiko. Kemudian diputuskan hubungan kerja secara sepihak. Mau-maunya majikan. Ya 3 bulan dia dikerjakan, setelah itu dia bosan, dia keluarkan. Akhirnya diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan yang lain. Banyak seperti itu. Ya, kemudian eksploitasi jam kerja. Kalau misalnya kerja resmi itu kan 10 jam ya. Ya, paling banyak 12 jam. Tapi ini kadang-kala 20 jam. Nah, insya Allah Mbak tidak mengalami hal-hal yang lebih ya di luar yang Mbak sampaikan. Pokoknya gini, Mbak yakinkan, ya saya akan perintahkan nanti direktur saya untuk segera menghubungi Adnaker ya di tempat Mbak bekerja ya. Ini Pak Blegur ini belum masuk. Nah, Pak Blegur ini Deputi Eropa Timur Tengah, beliau Brigjen. Nah, Pak Mulya Kombes tadi PLT ya, itu Brigjen ya.